bisrohli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustazah Evi Widya Sukmawati, SE MSI, selaku Kepala Sekolah PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi. Yang saya hormati Ayah Bunda PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi, dan yang saya sayangi teman-teman, Ustazah, dan segenap jajaran Sivitas Akademika PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang cerah ini, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dalam satu ruangan virtual dalam kegiatan Parenting Day hari ini, yaitu tanggal 14 Oktober 2023. Kami ucapkan selamat datang kepada Ayah Bunda dan semua ustazah yang hadir di sini. Meskipun kegiatan hari ini dilaksanakan secara virtual, namun tetap tidak mengurangi kebermaknaan silaturahmi yang kita lakukan. Semoga Ayah Bunda, Ananda, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai kegiatan pagi ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ayah Bunda PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi, sebelum acara hari ini kita mulai, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Bediatul Husna, SPSD selaku Wakil Kurikulum PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi. Kepada Ustazah Husna, kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Aryudo Widyato, SPSI MA, Profesi Parenting, Bullying, dan juga Perkembangan sebagai pemateri Parenting PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ayah Bunda PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi, dan yang saya sayangi para ustazah dan juga segenap Sivitas Akademika PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran limpahan kasih sayang dan anugerah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara di aula virtual kita di kegiatan Parenting PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi dalam kondisi sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang penuh dengan kegelapan menuju jalan yang benar dan kekal abadi, yakni agama Islam. Dalam hal ini saya mewakili Ustazah Evi Widya Sukmawati, SE MSI, yang dalam kegiatan pada pagi hari ini beliau masih belum bisa bergabung dengan kita semua karena saat ini beliau masih berada di Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Mewakili Ustazah Evi dan segenap jajaran Sivitas Akademika PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi, kami ucapkan
Terima kasih kepada Bapak Yudo yang telah berkenan untuk bergabung bersama kami untuk sharing ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kepada kami semua, juga kepada Ayah Bunda Paul Terpadu Allah Boja Anafi yang tergabung di Zoom kali ini. Sebagai pengantar, sebenarnya kami memilih materi mendidik generasi strawberry ini tidak lain adalah berdasarkan usulan atau juga ajuan materi dari ayah bunda sekalian yang kapan hari kita pernah melakukan survei atau mengumpulkan usulan-usulan materi seperti itu Pak Yudo dari ayah bunda, dan kebetulan kami mengangkat tema mendidik generasi strawberry pada topik pembahasan kali ini. Sebagai pengantar, sebagaimana yang sudah tertulis dalam jurnal yang pernah saya baca, begitu ya, mendeskripsikan tentang buah stroberi, dijelaskan di situ kenapa sih kok generasinya ini dinamai atau disebut dengan generasi stroberi atau buah yang semu gitu ya, karena mungkin hal ini dikarenakan karena buah stroberi itu mungkin dari luar terlihat indah, lucu, menarik gitu ya, tetapi ternyata di dalamnya itu dia mudah sekali hancur, mudah sekali merasa lemah dan sebagainya. Begitu juga pada generasi hari ini. Di sini kita nanti juga akan banyak sharing bersama Pak Yudo tentang bagaimana mental generasi strawberry yang sebenarnya mereka generasi tangguh, tapi kalau generasi yang tangguh itu generasi yang bisa berjalan sesuai dengan poros gitu ya, dengan poros optimisme yang baik untuk di masa depan mereka. Dan sebagaimana Pak Anies Baswedan dalam satu sambutannya pernah mengatakan bahwa anak muda sekarang itu sudah tidak perlu kita tanya pertanyaan nanti cita-citanya jadi apa seperti itu ya Pak, tapi mungkin nanti yang harus kita tanyakan adalah ingin membuat apa, ingin membuat gebrakan apa di masa depan seperti itu ya. Jadi anak-anak hari ini sebenarnya sudah memiliki semua itu, kreativitas, kemudian sikap inovasi dan sikap adaptif terhadap perubahan, dan itu semua perlu sebagai orang tua kita yang mengarahkan dan membimbing, itu menjadi hal atau poin penting dalam mendidik generasi strawberry dengan mengajarkan anak itu untuk tidak manja gitu ya Kak ya. Mungkin nanti ketika anak ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka ada challenge tersendiri atau mereka harus berusaha untuk mencapainya seperti itu. Dan mungkin nanti Pak Yuda akan menjelaskan dengan sangat detail tentang materi pembahasan yang menarik kali ini. Dan mari kita simak dengan materi webinar parenting dengan tema mendidik generasi strawberry. Saya ajak ayah bunda sekalian untuk kita sebagai ayah bunda dan juga kami sebagai pendidik untuk mengosongkan gelas terlebih dahulu dan kita simak untuk kita mengisinya dengan ilmu baru yang insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Kami berharap ayah bunda sekalian bisa mengikuti kegiatan parenting hari ini hingga akhir, dan apabila nanti ada pertanyaan dipersilakan ayah bunda untuk bertanya langsung kepada expert kita hari ini, dan semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa satu kendala apapun. Sekian sambutan dari saya mewakili kepala sekolah. Dengan ini kita buka materi parenting pada pagi hari ini. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, memasuki acara inti, yakni pemaparan materi The Power of Positive Parenting, mendidik generasi strawberry, yang akan disampaikan oleh Bapak Riyudo Widiatno, SPSI MA, yang merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Beliau expert dalam parenting, bullying, dan lifelong development. Saya persilakan kepada Ustadzah Susna selaku moderator untuk memandu jalannya agenda berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Yudo. Pagi Ustaz ya, mohon maaf. Suara saya terdengar. Terdengar, Pak, sebentar. Siap. Saya perkenal. Sebetulnya mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Ustadzah Husna yang di sini sebagai moderator atau akan mendampingi Bapak menyampaikan materi tentang mendidik generasi strawberry. Barangkali Bapak bisa sebelum kita mulai berkenalan terlebih dahulu agar lebih apa dan kenal.
dengan ayah bunda kau kepada Om Hanafi. Ya, matur nuwun Ustazah, khususnya bagi saya pribadi untuk bisa bergabung di forum yang luar biasa ini. Ini pertama kalinya saya sharing bersama para ayah bunda di Omah Bocah Hanafi. Sebetulnya konsepnya bukan saya yang sharing ya nanti ya, tapi saya yang belajar Ustazah. Saya yang akan belajar kepada ayah dan bunda bagaimana peran kita dalam mendampingi buah hati kita gitu ya, dalam mendampingi buah hati itu yang menjadi topik yang bagi saya tidak ada kata puas untuk selalu belajar dengan para ayah bunda. Nonton Ustazah. Sementara itu yang pembuka dulu, pembuka dulu. Oke, baik. Jadi kita harus kosongkan gelas terlebih dahulu gitu ya, Pak. Karena Betul. parenting itu sangat banyak sekali yang harus kita serap, terlebih karakter anak yang juga berbeda-beda, generasinya berbeda-beda, lingkungan juga berbeda, seperti itu ya, Pak. Monggo kami persilahkan Pak Yudo untuk menyampaikan materi dan share Saya screen. mohon izin untuk share screen ini. Sudah bisa nampakkah? Sudah Pak, Alhamdulillah sudah tayang. Baik, matur nuwun Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ayah bunda semuanya, wali siswa, wali murid, atau wali orang tua ya. Nyebutnya gimana ya? Kalau anak-anak sih saya senangnya menyebutnya wali orang tua saja, bukan wali siswa atau wali murid. Karena sebetulnya betul, ya, karena sebetulnya di Omah Bocah Hanafi saya rasa juga punya satu prinsip yang sama, bahwa sebetulnya lembaga ini adalah lembaga stimulasi, bukan lembaga belajar buat anak. Beda ya antara stimulasi dengan lembaga belajar. Oke, pagi hari ini saya berkesempatan untuk bergabung di forum luar biasa ini dengan diamanahi membawakan tema yang bagi saya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kenapa saya ngomong ngeri-ngeri sedap? Karena kita ngomong generasi. Sebetulnya konsep generasi strawberry itu adalah konsep labeling yang diberikan oleh generasi kita kepada generasi di bawah kita. Nah, saya pernah sedikit bertanya ke mahasiswa saya waktu di kelas ya. Kalian mau nggak disebut sebagai generasi instan? Kalian mau nggak disebut sebagai generasi tempe? Kalian mau nggak disebut sebagai generasi strawberry? Dan karena memang ini ngomongnya saya dengan mahasiswa, mereka kebanyakan tidak mau disebut generasi-generasi seperti ini karena identiknya memang pelabelan generasi ini sebetulnya adalah pelabelan yang dilihatnya dari sisi negatifnya. Tapi saya menambahkan tema di pemaparan saya pagi hari ini adalah wujudkan generasi tangguh dengan cinta tak bersyarat. Sehingga kita tidak memaknai generasi strawberry ini dengan makna yang negatif gitu ya, tapi kita mencoba untuk memaknai generasi strawberry ini adalah generasi yang sebetulnya tangguh, tapi kita bisa mengasah ketangguhannya itu dengan cinta tak bersyarat kita sebagai orang tua kepada anak. Itu yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu di dalam pemaparan saya pagi hari ini. Konsep generasi strawberry sebetulnya bukan konsep baru, cuma memang awalnya generasi strawberry ini muncul itu justru di Taiwan, dengan isunya adalah pekerja Taiwan yang memiliki memiliki kebutuhan atau memiliki satu perilaku yang dia berlindung di bawah kekuasaan, berlindung di bawah kesejahteraan orang tua. Ya, ini awal munculnya generasi strawberry itu adalah seperti itu sebetulnya. Baru kemudian Profesor Dr. Renald Kasali membawa konsep ini ke Indonesia dan akhirnya boom, gitu ya. Dan akhirnya boom. Kita mengenalnya sebagai generasi strawberry. Maka pada saat saya disampaikan kemarin
saya harus membawakan tema ini. Yang saya pelajari justru filosofi menanam stroberi. Kenapa saya mempelajari filosofi menanam stroberi? Menanam stroberi itu ternyata gampang-gampang sulit gitu ya. Kenapa gampang-gampang sulit? Kalau medianya terlalu panas juga nggak jadi, kalau medianya terlalu dingin juga nggak jadi, kalau kebanyakan air juga nggak jadi, dan seterusnya. Ternyata menanam stroberi itu sulit. Itu yang ingin saya maknai pertama dengan konsep stroberi yang dimaksud di generasi stroberi. Ternyata menciptakan generasi yang tangguh itu sulit untuk saat ini, sehingga ini menjadi satu konsen yang harus kita nanti belajar bersama gitu ya, sehingga nanti akan ada pemaknaan bahwa sebetulnya generasi kita adalah generasi saat ini adalah generasi yang tangguh, tapi butuh cara untuk bisa mencapai generasi yang tangguh tersebut. Yang kedua yang ingin saya maknai dari buah stroberi, tadi sudah dimaknai sebetulnya sama Ustazah Husna gitu ya, bahwa buah stroberi itu buah semu. Kalau kemudian diperlakukan dengan sedikit kasar, dia melenyek. Melenyek itu apa sih bahasanya? Dia akan Melembek gitu ya Pak? Ya, dia akan hancur gitu ya. Dia akan lembek gitu ya. Tapi kalau kemudian diperlakukan dengan baik, buah ini akan menjadi sangat indah gitu ya. Sangat indah, warnanya merah gitu ya. Apalagi kalau sudah merahnya itu merah yang benar-benar merah, itu rasanya manis sekali gitu ya. Nah, inilah yang harus kita maknai, bahwa ternyata dengan perlakuan yang tidak biasa, maka kita akan bisa membawa generasi kita menjadi generasi yang tidak biasa juga. Itu yang ingin saya sampaikan di awal sebelum saya masuk ke dalam materi. Baik ayah bunda semuanya, ada beberapa karakteristik yang memang kita harus ketahui pada generasi stroberi. Generasi stroberi ini kan biasanya akan dilekatkan pada Gen Z ya, yang kita sudah tahu semua bahwa Gen Z itu adalah generasi yang kita nggak bisa hindarkan generasi ini dari digitalisasi. Kita nggak bisa hindarkan anak-anak kita dari gadget. Kan kita nggak bisa hindarkan anak-anak kita dari tontonan televisi, nggak bisa. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengawal itu semua. Nah, itu yang menjadi PR pentingnya. Sehingga karakteristik generasi Z yang pertama itu adalah generasi melek teknologi. Bahkan Nyon Sewu, pengetahuannya lebih luas daripada pengetahuan kita. Saya pernah buktikan gitu ya kepada mahasiswa saya, ada misalnya satu exercise gitu ya, satu tugas yang saya berikan. Saya harus membaca dulu, tapi mahasiswa saya sudah tahu duluan. Dari mana? Dari Google. Wow, berarti lebih canggih kan? Artinya sebetulnya generasi-generasi saat ini itu memungkinkan untuk bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas, justru lebih luas dibandingkan kita sebagai pengajarnya. Nah, ini menjadi satu hal yang positif kalau dimaknai positif, tapi ini akan menjadi satu hal yang negatif kalau dimaknai negatif. Maka kita akan mencoba untuk maknai yang positifnya. Berikutnya adalah di generasi Z ini kreativitasnya tinggi. Gimana nggak tinggi coba? Semua sekarang sudah tersedia. Katakanlah mereka pengen belajar desain misalnya. Mereka juga sudah bisa untuk mengakses tutorial-tutorial yang ada di YouTube, tutorial-tutorial yang ada di Google. Tanpa kita ajarkan pun sebetulnya mereka sudah bisa mengakses itu semua. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan yang didapat oleh generasi Z. Inovasinya terkini, sehingga tadi ada satu persepsi bahwa kita nggak usah lagi bertanya apa yang menjadi cita-citamu ke depan. Karena cita-cita itu sudah mereka yang akan ciptakan sendiri. Nah, keyakinan ini tentu bukan suatu hal yang instan bagi anak-anak, terutama anak usia dini. Proses ini harus mulai dilakukan. Bagaimana kita mendampingi dan membersamai anak-anak kita memperoleh proses itu yang nanti akan kita buat di dalam penjelasan berikutnya. Berikutnya, karakteristik generasi stroberi yang berikutnya adalah dia suka tantangan. Karena memang saat ini adalah era disruptif, semua perubahan itu terjadi sangat cepat. Dengan perubahan yang sangat cepat ini, akhirnya tidak hanya merubah kita sebagai orang dewasa, tapi anak-anak juga harus berubah dengan sangat cepat. Dulu misalnya, mungkin pembelajaran bahasa Inggris itu bukan menjadi satu keharusan. Tapi saat ini, patokan orang tua, standar orang tua, bahasa Inggris itu menjadi satu kebutuhan bagi anak-anak. Nah, hal-hal yang seperti ini akan memunculkan satu tantangan baru bagi generasi yang saat ini.
Sehingga hal-hal positif ini sebetulnya bisa kita optimalkan, bisa kita seimbangkan kalau caranya tepat. Nah, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa karakteristik generasi stroberi itu juga ada yang negatif ternyata. Saya coba untuk cari di beberapa referensi, ternyata generasi stroberi ini tanggung jawabnya rendah sekarang. Mudah menyerah, dikit-dikit healing. Itu adalah yang sering kita dengar dari para generasi stroberi, termasuk anak-anak usia dini itu sekarang sudah mengenal healing. Kebetulan saya punya satu lembaga di rumah, satu lembaga stimulasi juga di rumah, dan saya menemukan banyak kasus gitu ya, yang memang ketahanan anak untuk bisa mendapatkan stimulasi di tempat pembelajaran itu jangankan 10 menit gitu ya, 5 menit aja mereka sudah terdistrak dengan banyak hal gitu ya. Pengen healing lah, pengen apalah, pengen apa. Nah, itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami para pengajar gitu ya, dan juga bagi orang tua tentunya. Ya. Berikutnya adalah terkait dengan yang berikutnya adalah generasi stroberi ini adalah generasi yang keras kepala. Nah, benar nggak sih generasi stroberi adalah generasi yang keras kepala? Saya nggak akan jawab sekarang. Nanti akan kita lihat dari beberapa penjelasan berikutnya. Yang terakhir adalah generasi stroberi adalah generasi yang memiliki empati yang rendah. Banyak kasus yang kita dengar mungkin di dunia sekolah gitu ya. Bahkan tidak hanya di dunia SD, di TK pun sudah ada nih konsep bullying. Gitu ya. Konsep perundungan itu sudah ada. Nah, ini kita sudah mulai harus mengangkat isu-isu ini di sekolah-sekolah dini supaya apa? Supaya ada awareness bagi sekolah, bagi orang tua bahwa kalau ada bullying misalnya, itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita harus menyalahkan guru? Apakah harus kita menyalahkan sekolah? Atau kita harus menyalahkan pelaku tanpa harus mempertimbangkan bagaimana korban ini juga harusnya ditingkatkan kemampuan kemandiriannya, kepercayaan diri dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini akan menjadi satu karakteristik yang menarik di generasi stroberi, sehingga yang ingin saya sampaikan adalah generasi ini adalah generasi yang ternyata powerful banget sebetulnya. Generasi yang sebetulnya punya potensi yang luar biasa kalau kita tangani dengan benar. Tapi kalau kita tangani dengan tidak tepat, maka generasi ini juga akan menjadi satu ancaman sebetulnya. Oke, berikutnya saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, salah satu upaya kita untuk bisa memastikan bahwa generasi stroberi atau generasi kita sekarang ini, generasi anak-anak kita sekarang ini, itu mendapatkan penanganan cara yang tepat gitu ya, mendapatkan cara perawatan yang tepat kalau dalam tanaman stroberi kan seperti itu ya. Maka salah satu hal yang tidak bisa kita kesampingkan adalah terkait dengan pengasuhan ayah bunda semuanya. Di dalam pengasuhan itu saya lebih senangnya menyebut bahwa pengasuhan itu adalah seni. Sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa pengasuhan itu sama antara keluarga A, keluarga B, keluarga C. Pasti tidak sama. Kalau kita menggunakan standar yang sama, jangan-jangan pengasuhan yang kita terapkan itu justru akan dimaknai sebagai toxic parenting bagi anak. Hati-hati. Jadi kita tidak bisa menjadikan satu pola pengasuhan standar ala keluarga A yang kemudian kita adaptasi ke keluarga kita secara utuh. Tidak bisa. Karena di dalam pengasuhan itu semua adalah seni. Tidak bisa disamakan pemberiannya antara individu satu dengan yang lain. Bahkan jangankan keluarga, anak yang satu dengan anak yang lain, anak pertama dengan anak kedua, ternyata kita tidak bisa menerapkan pengasuhan yang sama. Nah, sehingga kepekaan kita sebagai orang tua itu menjadi satu hal yang ditantang sebetulnya di dalam membersamai dan merawat buah hati kita. Yang berikutnya, di dalam pengasuhan yang namanya aja konsep parenting. Parenting itu kan berarti dua. Jadi nggak ada yang namanya parenting itu hanya butuh sosok ibu. Saya berharap di dalam forum ini juga ada para ayah, gitu ya, sehingga sama ayah. Rungokno Zume. ibunya sudah langsung rungokno ta. Ini penting ini. Nggih para ayah. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit kepada ayah bunda semuanya gitu nggih, bahwa sebetulnya
Di dalam pengasuhan, itu yang paling penting bukan hanya ibu, tapi ayah. Ada banyak kasus yang mungkin nanti panjenengan semua bisa cari di googling saja, panjenengan sudah bisa cari gitu ya. Kasus-kasus yang kemudian hilangnya sosok ayah ini ternyata punya pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Bahkan ada 2 mahasiswa saya yang meneliti terkait dengan father involvement, kelekatan ayah dengan anaknya. Dan ternyata memang di salah satu lembaga permasyarakatan wanita di Kota Malang itu mayoritas mereka kehilangan figur ayah. Ini yang menjadi satu semangat bagi saya. Kenapa saya harus mengiyakan semua hal yang terkait dengan konsep parenting dan lain sebagainya. Karena ini menjadi satu semangat saya juga untuk menyuarakan bahwa halo para ayah, kita juga punya peran. Ibu mungkin punya peran lebih besar, tapi ayah dibutuhkan kualitasnya di dalam pengasuhan. Maka kita juga harus punya peran dan andil di dalam pengasuhan. Berikutnya yang juga masih terkait dengan pengasuhan, bahwa pengasuhan itu memerlukan ilmu. Nggak ada yang namanya pengasuhan itu otodidak. Meskipun kita pasti akan mengatakan bahwa kita akan otodidak saja, nanti kan juga bisa paham ya pengasuhan itu seperti apa. Tidak. Kalau menurut saya, yang namanya pengasuhan itu butuh ilmu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu melakukan trial and error kepada anak kita. Tidak perlu melakukan uji coba kepada anak kita. Tapi ada ilmunya dulu, ada dasarnya dulu. Sehingga saya sangat senang mengikuti sesi-sesi parenting. Saya juga belanja materi parenting gitu ya. Kenapa saya ngomong saya juga belanja? Saya juga mengikuti banyak materi parenting dan bagi saya semua materi parenting ini memberikan saya ilmu kepada saya sendiri yang saat ini saya harus mendampingi 2 anak, yang satu kelas 3 SD, yang satu masih usia 4 bulan. Sehingga dinamika ini juga saya perlukan untuk saya mendampingi anak saya. Kemudian yang kedua, yang namanya pengasuhan itu butuh kematangan emosi orang tua. Kenapa saya bilang di sini adalah kematangan emosi orang tua? Banyak kasus yang saya dengar, saya saksikan, bahkan saya juga menjadi saksi gitu ya. Artinya saksi itu saya menjadi teman curhatnya bagi beberapa orang tua gitu ya, bahwa pengaruh inner child kita yang belum selesai itu juga berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mengasuh. Apa sih inner child? Contoh sederhana seperti ini. 7 hari yang lalu, hari Sabtu berarti 7 hari yang lalu ya. 7 hari yang lalu ada satu orang tua yang datang ke tempat kami. Kemudian beliau datang dalam kondisi yang menangis sejadi-jadinya. Kenapa beliau menangis? Karena beliau sudah memukul anaknya. Ini saya agak sedikit bercerita. Ustazah Jusna mungkin nanti kalau kebablasan monggo di stop saja di saya ini. Karena kalau saya sudah bercerita gitu. Monggo aman Pak Yudo. Ada satu cerita malam hari orang tua ini, ibu ini datang ke rumah gitu ya. Kemudian beliau menangis jadi-jadinya. Permasalahannya ternyata dia sudah terlanjur memukul anaknya gara-gara anaknya itu diajari angka 1 sampai 10 nggak bisa-bisa. Waduh, gitu kan. Permasalahannya sederhana Bapak Ibu. Angka 1 sampai 10. Sedangkan memang anak itu adalah anak didik kami di lembaga kami, di lembaga stimulasi kami. Kemudian kami itu mengajarinya baru angka 1 sampai 3. Karena orang tuanya ini melihat ada saudaranya yang dia sudah bisa angka 1 sampai 10, akhirnya terpacu nih, kan gitu ya. Ditambah lagi dengan konsep yang dipegang oleh orang tua ini, ibu ini, bahwa dulu pada saat dia masih kecil, kalau dia nggak bisa, dia selalu dihukum pukulan oleh orang tuanya. Sehingga ini menjadi sebuah pembenaran bagi ibu tersebut untuk melakukan satu hal yang sama terhadap anaknya. Ternyata nggak bisa. Generasi dulu mungkin berbeda dengan generasi sekarang, gitu ya. Sehingga hal-hal yang seperti ini yang menjadi indikasi bahwa sebetulnya pengasuhan itu nggak bisa otodidak, nggak bisa langsung terjun saja, nggak bisa. Kita nggak boleh trial and error ke anak kita. Tapi pengasuhan itu butuh ilmu dan butuh kematangan emosi orang tua juga. Kemudian berikutnya yang terkait dengan pengasuhan,
bahwa yang namanya pengasuhan itu membutuhkan visi misi yang jelas dan terukur serta aturan yang disepakati. Ini yang harus digarisbawahi. Aturan yang disepakati. Kenapa saya bilang aturan yang disepakati ini yang saya garis bawahi? Karena memang kalau kita bikin aturan sendiri belum tentu anak itu mau. Nah, kalau belum tentu anak itu mau, akhirnya anak itu menjadi terpaksa. Kalau anak itu terpaksa, akhirnya anak itu akan memberontak dan seterusnya. Panjang ceritanya. Sehingga kalau di anak-anak usia dini, terutama anak-anak usia PAUD, usia TK, anak-anak ini sudah mengenal norma sebetulnya, mengenal moral. Ada nanti perkembangan moral yang akan saya bicarakan di slide berikutnya. Tapi yang saya tekankan di sini, anak-anak sudah mengenal sebetulnya terkait dengan moral itu. Sehingga kita perlu melibatkan anak kita dalam membuat aturan. Hal sederhana yang juga saya lakukan pada anak saya yang dulu waktu masih TK, saya selalu bilang bahwa oke, HP itu memang menjadi satu hal yang tidak bisa saya stop gitu ya. Tapi kita kasih kesepakatan yuk, berapa jam kamu bermain HP. Meskipun dalam prakteknya ya nggak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kan gitu ya. Tapi minimal kita sudah punya aturan di awal. Sehingga aturan di awal inilah yang menjadi kekuatan kita untuk bisa mengontrol anak-anak kita. Nah, jadi visi misi di dalam sebuah keluarga itu memang harus tersusun di awal gitu ya. Maka banyak saya sering ngomong kalau ke mahasiswa saya gini. Ini terutama mahasiswa saya yang dalam tanda kutip penganut pacaran gitu ya. Saya selalu bilang gini, kalau kalian bikin pacaran yang sehat, pacarannya di tempat parenting. Artinya pacaran itu bukan di kafe sekarang, tapi pacaran itu belajar parenting. Mbak Safira, Mbak Alif mungkin sudah senyum-senyum ini ya. Karena Iya betul, biar lebih berbobot gitu ya Pak. betul itu. Jadi memang hal itu menjadi satu kebutuhan yang harus kita juga tempat terkait dengan pengasuhan. Dan yang terakhir adalah pengasuhan itu adalah kombinasi apa ayah bunda, kombinasi antara kasih sayang dan tuntutan. Kita nggak boleh ngomong bahwa yang namanya parenting, pengasuhan itu hanya memberikan kamu harus gini, kamu harus gini, kamu A, B, C dan lain sebagainya. Nggak bisa. Karena di dalam pengasuhan itu ada juga konsep kasih sayang. Maka di sini saya mencoba untuk mengambil satu konsep teori gitu ya. Nanti mungkin saya akan menyampaikan sedikit saja, tapi panjenengan bisa cek kalau memang nanti ada waktu, panjenengan bisa cek pola pengasuhan Diana Baumrin gitu. Maka nanti akan muncul diagram. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya yang namanya pengasuhan itu adalah kombinasi antara responsiveness atau kasih sayang dengan demandingness atau tuntutan. Kalau kemudian ternyata kasih sayang yang diberikan itu terlalu tinggi, tapi tuntutan yang diberikan terlalu rendah, maka apa yang terjadi? Maka pola pengasuhan kita akan di dalam diagram bagan ini itu akan menuju ke konsep pengasuhan yang permisif. Apapun yang kamu lakukan terserah, gitu ya. Itu yang menjadi konsep terserah itu menjadi konsep yang berat kalau kemudian itu diperlakukan ke dalam anak generasi strawberry seperti itu. Sebaliknya, kalau ternyata demandingness-nya itu tinggi, ternyata responnya yang rendah, gitu ya. Kalau tadi kan responnya yang rendah, tapi demandingness-nya tinggi, atau tuntutannya yang rendah, tapi kasih sayangnya yang tinggi. Tapi kalau ternyata tuntutannya itu tinggi, tapi kasih sayangnya itu rendah, maka apa yang terjadi? Ya, kita akan melihat banyak orang tua yang hanya ngomong pokok gitu kan. Kalau sudah pokok pokoknya, nah itu sudah, maka anak akan melakukan itu hanya sebatas pokoknya orang tua. Dan kalau saya boleh bilang, ini tinggal nunggu bomnya saja. Artinya kita tinggal nunggu anak ini memiliki power sedikit saja untuk bisa mengatakan tidak atau bahkan menerjang apa yang menjadi pokoknya orang tua itu. Sehingga di dalam konsep Diana Baumrin ini, yang pola pengasuhan yang tepat itu adalah pola pengasuhan yang seimbang. Antara seimbang itu artinya kasih sayangnya itu tinggi, tapi demandingness-nya juga tinggi. Sehingga
Kalau kasih sayangnya tinggi, tuntutannya juga tinggi, maka orang tua itu akan berperilaku, oke, saya punya aturan, aturan kita buat bersama, gitu ya. Kemudian kita sepakati bersama dan kita jalankan bersama. Kalau adik punya kesalahan di dalam aturan ini, maka ada sanksi yang harus diberikan. Hal ini akan menjadi lebih indah di dalam sebuah pengasuhan keluarga. Karena apa? Karena kita bisa memastikan bahwa anak kita itu tahu aturan dulu. Karena tahu aturan bagi anak itu menjadi satu hal yang penting. Setelah dia tahu aturan, apakah dia akan menjalankan atau tidak, ini belum tentu, gitu ya. Maka peran kita adalah mencoba untuk memberikan kasih sayang, memberikan tuntutan yang sesuai dengan aturan yang disepakati. Sehingga ini adalah bentuk pengasuhan yang positif, yang memang harus dimiliki oleh para ayah bunda semuanya, bahwa tidak hanya kasih sayang yang diberikan, tapi tuntutan itu juga harus diberikan kepada anak. Banyak kasus yang akhirnya yang saya temukan itu seperti ini. Anak akan memberikan satu label tertentu bahwa ibunya jahat, bapaknya baik. Nah, ini karena bapaknya luar biasa baik, gitu ya. Apapun yang menjadi keinginannya anak, itu pasti seorang bapak itu punya jiwa harus saya penuhi. Nah, ini juga saya juga juga memiliki hal yang seperti itu. Ini naluriah, artinya Pak, saya pengen ini, Abi saya pengen ini dan sebagainya. Pasti saya berusaha untuk memenuhi. Meskipun gitu ya, meskipun ya bagi saya mungkin itu menjangkaunya harus susah gitu ya. Tapi itu akan menjadi satu kebutuhan ayah untuk memenuhi. Nah, ibu sebaliknya. Ibu di rumah yang sering berinteraksi dengan anak akan selalu gitu. Banyak hal yang itu menjadi satu pembenaran bagi ibu untuk bisa mengatur anaknya dengan omelan dan kalau anak-anak bilang cerewetnya itu. Nah, hati-hati. Kalau putra-putri panjenengan itu bisa melabeli bahwa ayahnya baik, ibunya jahat atau ibunya cerewet, saya bisa pastikan ada pola pengasuhan yang salah di sini. Kenapa saya ngomong ada pola pengasuhan yang salah? Karena ada persepsi itu. Harusnya ayah pun juga punya kontrol dong terhadap anak. Sehingga ibu itu tidak sendirian. Ibu itu tidak merasa bahwa saya harus membesarkan anak saya dengan tangan saya sendiri. Oh, jangan jadi Wonder Woman sih para ibu ngapunten, para bunda ngapunten, panjenengan punya ayah. Nah, lebih ekstrim lagi sebetulnya konsep ini adalah konsep terkait dengan peran, bukan ayah atau bunda secara langsung. Jadi dalam kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin ayah itu bekerja di luar kota, saya nggak tahu ya, ayah bekerja di luar kota dengan penuh kesibukan, tapi peran itu tetap harus ada. Sehingga konsep pengasuhan itu sebetulnya bukan konsep kehadiran ayah atau bunda, bukan, tapi konsep kehadiran peran ayah dan peran bunda. Nah, ini yang menjadi satu kunci juga yang harus digarisbawahi di dalam pengasuhan. Sehingga katakanlah ayahnya itu di luar kota, selama bisa menjalin komunikasi dengan anaknya, sekarang teknologi sudah semakin canggih, video call saja anak sudah bisa ketawa. Saya saja kalau di kampus gitu, kemudian saya video call dengan anak saya yang masih usia 4 bulan, anak saya juga sudah bisa tersenyum dengan video call saya. Artinya hal itu tidak menjadi penghalang sebetulnya, alasan bagi para ayah kemudian untuk melepaskan tanggung jawab pengasuhan, karena konsepnya adalah harus bersama-sama. Baik, berikutnya yang juga menarik bahwa kita harus tahu bagaimana cara yang tepat dalam mencetak generasi tangguh. Karena di dalam tema yang saya berikan tadi, intinya, titik poinnya sebetulnya saya nggak mau ngomong terkait dengan kelemahan generasi stroberi gitu ya. Intinya adalah bagaimana generasi stroberi ini bisa dicetak, bisa didampingi untuk bisa menjadi generasi tangguh. Maka saya akan menunjukkan beberapa kuncinya. Yang pertama adalah pahami perkembangan moral yang dimiliki oleh anak. Ingat bahwa anak-anak kita kalau secara konsep teori gitu ya, kalau secara konsep teori itu bukanlah anak-anak yang sudah paham terkait dengan aturan yang panjenengan buat. Sehingga kalau kemudian panjenengan bilang D itu salah, D itu benar, yang baik itu seperti ini, dan ternyata besoknya diulang lagi, gitu,
itu adalah hal yang wajar, ayah bunda semuanya. Kenapa saya bilang itu adalah hal yang wajar? Karena memang di dalam tahapan perkembangan moralnya anak, dia belum tahu, belum mampu untuk menginternalisasi nilai itu menjadi satu keyakinan di dalam dirinya. Belum. Maka yang kita lakukan sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan adalah contoh dan pembiasaan. Contoh bahwa anak butuh role model dari orang tuanya. Semisal, kalau kita ingin mengajarkan anak kita, misalnya naruh pakaian di tempatnya, maka kita harus berikan role model itu. Nah, ini tantangan berat bagi para ayah ini, gitu ya. Saya juga merasakan bahwa ini adalah tantangan berat bagi saya, gitu ya. Menaruh pakaian di tempatnya itu adalah tantangan yang berat. Naruh anduk di tempatnya, itu adalah tantangan yang berat bagi saya, gitu ya. Nah, ini menjadi satu role model juga yang dilihat oleh anak, gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan role model dan juga pembiasaan itu terus, bukan penekanan bahwa kamu harus gini, kamu harus benar, kamu tidak boleh salah dan lain sebagainya. Karena anak memang dalam fasenya mengenali terkait dengan nilai yang benar dan salah. Sehingga di dalam konsep ini yang paling penting adalah bagaimana anak tahu bahwa pekerjaan yang benar itu pasti akan diberi reward dan pekerjaan yang salah pasti akan diberi punishment atau hukuman. Anak akan mengejar antara reward dan punishment. Sehingga memang iming-iming ini menjadi satu hal yang akhirnya menjadi senjatanya orang tua. Nah, kenapa saya bilang senjatanya orang tua? Dek, kamu kalau belajar nanti bisa membaca, kamu tak berikan drone. Oh, seru kan? Bagi anak ini adalah satu tantangan. Oke, gitu ya. Tapi yang ingin saya pesankan kepada ayah bunda semuanya, jangan kemudian memberikan reward atau punishment yang melebihi tahapan perkembangannya. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi satu kebiasaan yang dibawa oleh si anak tersebut. Jadi monggo silahkan berikan reward atau punishment, tapi tetap sebatas tahap-tahap perkembangan si anak tersebut. Berikutnya, latih anak untuk mengenali, mengekspresikan emosi secara tepat. Ini menjadi satu hal yang penting karena isu anak-anak tantrum di generasi Z ini, generasi strawberry ini menjadi semakin banyak sekarang. Mungkin beberapa kasus di Omah Bocah Hanafi saya pikir sama dengan kasus di tempat-tempat pendidikan yang lain ya, Ustazah Jusna. Banyak kasus-kasus terkait dengan anak-anak tantrum, anak-anak yang tiba-tiba nangis jadi-jadinya, ngoten ya Ustazah Jusna. Ya, betul, itu sering kali juga ditemukan. Ya, jadi memang banyak permasalahan-permasalahan itu sebetulnya yang nyun sewu kita sebagai orang tua, meskipun kita juga nanti akan berkolaborasi dengan sekolah, tapi kita juga sebagai orang tua harus aware, harus sadar bahwa bisa jadi itu menjadi pola yang dimaknai anak semenjak kecil. Satu hal yang sederhana yang saya terapkan sendiri ke dalam keluarga saya adalah pada saat anak saya nangis, saya tidak pernah meninggalkan anak saya nangis. Hal yang sederhana itu ternyata mampu dimaknai oleh anak saya yang kelas 3. Nah, ini kebetulan ada di samping saya anaknya gitu ya. Jadi yang kelas 3 ini akhirnya dia memaknai bahwa kalau nangis, kalau cowok nangis itu ternyata boleh. Saya tidak pernah meninggalkan anak saya yang pada saat anak saya nangis waktu kecil dulu, saya tidak pernah meninggalkan. Saya selalu bergantian sama ibu. Nah, setelah kami menemani dia nangis, maka ada proses berikutnya yang harus kita lakukan, Bapak Ibu semuanya. Yang kita harus lakukan yang kedua adalah ajak anak kita untuk mengenali secara fisik apa yang dirasakan pada saat dia mangkel gitu ya, pada saat dia marah, pada saat dia nangis itu apa yang dirasakan. Misalnya jantungnya berdebar atau dadanya merasa sesak dan lain sebagainya. Ajak anak untuk mengenali itu, dan itu bisa dilakukan pada saat anak usia dini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tentu anak butuh pengekspresian untuk juga mengeluarkan apa alasan dia menangis. Maka kami tidak akan pernah meninggalkan anak kami sebelum dia bercerita kenapa dia menangis. Dan pola yang kami terapkan saat ini, gitu ya, pola yang kami terapkan saat itu, ternyata itu mampu diinternalisasi oleh anak saya di kelas 2 ini. Sehingga kalau kemudian nyun sewu ibunya nangis gitu ya, gara-gara kekesalan terhadap dirinya, gitu ya, karena polanya yang minta ampun, itu anak saya punya sifat yang so sweet kalau saya bilang gitu ya.
dia tetap tinggal di dekat ibunya. Meskipun ibunya nangis menjadi-jadi, dia tetap tinggal di dekat ibunya. Bahkan kadang memegang sedikit kepala ibunya dan seterusnya. Hal itu bagi saya adalah so sweet banget. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ibunya butuh nangis. Ingat bahwa kita tidak mungkin tidak mungkin mengajarkan anak kita terkait dengan emosi yang tepat. Kalau kita sudah bilang, "Dek, ojo nangis lo ya. Kalau nangis ada Pak Polisi. Kalau nangis ada, waduh, korbannya banyak ini nanti." Apalagi di tempat umum. Ya, ini biasanya orang tua akan menggunakan pemikirannya untuk bisa menghentikan anak itu nangis. Tapi nyun sewu, ini sebetulnya adalah bumerang. Kenapa saya bilang bumerang? Kalau panjenengan bisa membuat anak panjenengan berhenti menangis saat ini, bisa jadi nanti di usia dewasanya anak panjenengan tidak bisa menangis. Apa akibatnya? Banyak kasus-kasus yang mungkin Mbak Safira, Mbak Alif, dan Mbak Mbak Fadia gitu ya, itu tahu di teman-temannya ada yang self harm, ada yang kemudian melukai diri sendiri dan sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mampu untuk mengekspresikan. Dan nyun sewu, itu bukan mayoritas setiap perempuan, tapi cowok juga butuh nangis. Gitu ya. Jadi titik tekan saya adalah latih anak untuk mengenali, mengekspresikan emosi secara tepat, menjadi satu tantangan juga di usia dini. Kemudian latih kemandirian anak untuk dapat melakukan aktivitas sederhana sendiri. Jangan berikan anak fasilitas privilege yang berlebihan misalnya. Kalau memang anak itu bisa makan sendiri, latih untuk makan sendiri. Kalau anak itu bisa melakukan sendiri, beri kepercayaan dia untuk melakukan itu sendiri. Jangan kemudian kita sebagai orang tua memberikan privilege yang lebih gitu ya kepada anak kita, sehingga anak kita merasa bahwa itu bisa dilakukan sama mbak, itu bisa dilakukan sama pembantu, itu bisa dilakukan bla 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 dan sebagainya. Karena apa? Karena aktivitas sederhana sendiri ini menjadi fondasi ayah bunda semuanya untuk kemandirian anak-anak kita. Bahkan tidak hanya kemandirian bicaranya, tapi juga kepercayaan diri anak-anak kita. Berikutnya adalah latih dengan tanggung jawab ya. Misalnya kalau dia main sesuatu gitu ya, latih dia untuk membereskan mainan yang dipakai dan seterusnya. Hal-hal sederhana ini adalah harus kita berikan kepada anak. Bahkan nyun sewu, bahkan kalau anak melakukan kesalahan sekalipun, misalnya dia menumpahkan air, maka kita bisa mulai melatihkan anak terkait dengan tanggung jawab terhadap perilakunya dengan memberikan hukuman. Loh, hukuman itu boleh atau tidak? Nanti akan saya bicarakan di poin berikutnya gitu ya. Jadi kita harus memberikan keyakinan bahwa setiap perilaku itu punya konsekuensi. Nah, ini yang menjadi fondasi juga yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian terkait dengan hukuman tadi, saya selalu bilang kepada para ayah bunda gitu ya di dalam sesi-sesi parenting, biasanya kan orang tua akan melakukan pembenaran. Berarti boleh dong saya menghukum. Maka saya juga mengikuti gitu ya, karena saya juga jadi orang tua. Kalau kemudian saya mengatakan nggak boleh loh, saya juga pernah menghukum anak saya kan gitu kan. Artinya saya juga harus refleksi dulu. Maka saya katakan hukuman itu boleh. Tidak ada yang salah dengan hukuman. Tapi ada 3 prinsip dasar yang harus diberikan di dalam hukuman. Yang pertama adalah hukuman itu harus diberikan sesegera mungkin pada saat perilaku itu muncul. Artinya gini, kalau perilaku menyimpang putra-putri panjenengan atau perilaku yang tidak sesuai putra-putri panjenengan itu muncul di pagi hari, menghukumnya ya di pagi hari, di saat itu. Jangan kemudian pagi harinya dihukum, sore harinya diomelin, malam hari sebelum tidur diceramahin. Waduh, lengkap ini sudah penderitaan. Masih dibahas gitu, malam masih dibahas lagi gitu ya. Itu Ustazah. Itu yang akhirnya bukan dimaknai anak sebagai sebuah hukuman, tapi itu akan dimaknai anak sebagai, oh ternyata ibuku nggak suka sama aku, oh ternyata bapakku nggak suka sama aku. Nah beda ya, konteks hukuman itu menjadi tidak efektif lagi. Yang kedua yang juga menjadi prinsip di dalam hukuman adalah yang namanya hukuman itu tidak melukai. Melukai di sini bukan hanya melukai secara fisik. Kalau melukai secara fisik gampang ya, kelihatan gitu ya. Tapi melukai di sini adalah melukai secara psikologis juga. Artinya gini, kita seringkali mengatakan bahwa anak kita kalau nggak bisa gitu ya, kemudian kita mengatakan, Dek, gitu aja kok nggak bisa, gitu aja lihatin toh, itu loh anak itu, gitu kan. Nah, kita sering kali menghukum anak dengan konsep seperti itu.
Nyun sewu, memang secara fisik dia tidak terluka, tapi secara psikologis dia terluka. Saya bisa mengatakan ini karena saya bisa meyakini untuk mengatakan ini karena apa? Karena dari sekian banyak saya melakukan survei ke teman-teman mahasiswa. Hal apa yang paling tidak kalian suka pada saat kecil? Dibanding-bandingkan dengan orang lain, dibanding-bandingkan dengan saudara dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu hal yang ternyata tidak disuka di waktu kecilnya, sehingga ini menjadi satu hal yang melukai secara psikologis. Dan yang berikutnya adalah yang namanya hukuman itu butuh penjelasan. Nggak ada hukuman itu yang sifatnya instan, artinya kamu tak hukum kemudian tidak ada penjelasan dari hukuman itu. Nggak bisa seperti itu. Maka kalau kita ingin sudah menghukum dan anak itu sudah melakukan hukuman kita, maka yang terakhir yang harus ditutup adalah dengan penjelasan. Jadi tahu nggak kenapa kamu tadi tak hukum seperti itu? Kenapa nggak? Karena bla 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 dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu hal yang harus disampaikan kepada anak. Prinsipnya gini, prinsipnya jangan pada saat marah diberi penjelasan. Nah, kalau pada saat marah diberi penjelasan kan nggak akan masuk. Nah, ini gregetnya orang tua kan biasanya gitu ya. Jadi kalau sudah anaknya melakukan kesalahan, sudah dipukul, jeples, anaknya masih nangis, awakmu itu loh bla 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 bla. Nyun sewu. Ini sebetulnya tidak dimaknai sebagai sebuah hukuman. Ini dimaknai sebagai ibu nggak suka sama saya, bapak nggak suka perilaku saya, dan seterusnya. Dan ini menjadi bahaya bapak ibu, ayah bunda semuanya. Oke. Berikutnya adalah ajarkan anak untuk dapat menyelesaikan konflik yang dialami secara mandiri, tentunya dengan mentoring dan supervisi dari orang tua. Ini kurang ya, supervisi dari orang tua. Kenapa saya bilang di sini bahwa ajarkan anak untuk dapat menyelesaikan konflik yang dialami secara mandiri? Karena anak itu butuh kemampuan juga untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Satu contoh sederhana yang dialami oleh anak saya, anak saya itu dulu waktu TK, pertama kali TK, dia itu kalau akan diajak untuk masuk TK pagi gitu ya, pasti ada saja alasannya. Entah itu ngantuk lah, entah itu apalah, padahal awal-awalnya semangat. Terus kami beri keyakinan gini, wah ini pasti ada apa-apa ini. Maka kami mencoba untuk mencari tahu, kami mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Nah, ini pentingnya berkomunikasi dengan pihak sekolah. Dan ternyata di situ ada satu hal yang bisa kami amati dan memang itu benar gitu ya, bahwa anak kami itu kebetulan saya itu kan pendek, jadi anak saya juga pasti ya pendek kan gitu ya. Nah, teman-temannya itu selalu memanggil dia dengan nama arek cilik. Hei arek cilik, hei arek cilik. Itu yang selalu disampaikan kepada anak kami. Sehingga ini anak-anak TKA ya, TKA itu berarti usia berapa nih? Usia 45 nih. Jadi usia 45 waktu usia 45 itu dia akhirnya apa? Dia nggak mau sekolah. Sampai akhirnya kami merasa bahwa ini masalah bukan masalah temannya. Ini masalah adalah masalah di anak kami. Kenapa saya bilang ngomong ini masalah di anak kami? Karena mungkin bisa jadi anak kami tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, kepercayaan diri yang cukup, sehingga dia tidak bisa melawan temannya itu. Sehingga yang kami lakukan kepada anak kami, mungkin panjenengan pernah melihat film Siva gitu ya. Ya itu yang karena dia suka nonton film itu yang saya gunakan sebagai senjata untuk memperkuat kepercayaan dirinya dia. Di salah satu scene film itu dikatakan bahwa jangan panggil aku arek cilik kawan. Nah, itu yang menjadi satu satu penekanan yang ingin saya selalu sampaikan kepada anak saya pada saat berangkat sekolah. Dek, dulu lihat dan Siva saja, meskipun dia kecil, tapi dia bisa mengalahkan kejahatan. Masa kamu yang kecil, terus kemudian kamu tidak mau sekolah. Hal yang seperti itu bisa dikomunikasikan di anak usia dini. Tentunya dengan bahasa anak, artinya kita juga harus tahu kesenangan anak itu apa. Nah, untungnya kami menemukan hal itu dulu untuk bisa mengcover anak saya terkait dengan permasalahannya di sekolah. Dan alhamdulillah 1 minggu berselang setelah kami mengetahui itu dan kami selalu menjelaskan penjelasan itu kepada anak kami, tidak ada permasalahan itu lagi. Artinya, oh ini loh, ternyata kita butuh berkomunikasi dengan sekolah, tapi bukan menyalahkan sekolah, ya, ayah bunda semuanya, tapi berkomunikasi dengan sekolah untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh anak kita. Itu yang menjadi satu titik poin juga yang harus dilakukan di generasi strawberry.
Berikutnya, saya masih punya waktu berapa menit ya, dan saya semoga tidak lepas nanti jamnya nih. Oke, berikutnya adalah satu hal juga yang tidak mungkin terlepas dari generasi strawberry adalah teknologi. Saya tadi bilang kita nggak bisa bilang ke anak kita stop gadget, nggak boleh pakai gadget. Tapi nyun sewu, bapak ibunya juga pakai gadget atau boten. Ayah bundanya juga pakai gadget atau tidak. Kalau ayah bundanya pakai gadget, maka anak akan memiliki satu konsep. Loh, itu ayah bunda pakai gadget. Maka gadget ini menjadi satu hal yang tidak bisa dielakkan di era saat ini. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa cara bijak bagaimana kita mendampingi anak usia di era teknologi yang seperti ini. Yang pertama yang harus panjenengan lakukan adalah jangan pernah melabeli bahwa gadget yang digunakan anak itu adalah miliknya. Karena nyun sewu, keakuannya, kalau kita ambil satu konsep di psikologi itu adalah konsepnya Piaget, egosentrisnya anak itu masih sangat tinggi. Keakuannya anak itu masih sangat tinggi. Bahkan jangankan miliknya, milik orang lain akan diaku menjadi miliknya. Maka ada satu konsep yang dimiliki di anak-anak ini adalah wekmu adalah wekku, wekku ya wekku dewi. Punyamu itu adalah punyaku, punyaku adalah punyaku sendiri. Sehingga seringkali kita terlupa dengan konsep ini dan memaksa anak untuk berbagi. Dek, berbagi yuk, gitu ya. Dek, yuk mainan berbagi mainannya yuk. Maka anak akan menolak hal itu. Karena apa? Karena secara naluriah, secara kognitif, memang anak belum saatnya untuk berbagi. Maka yang kita lakukan apa? Dek, main bareng yuk. Nah, beda nih. Jadi konsep berbagi memang belum dimiliki oleh anak, tapi kalau konsep bermain bersama itu sudah dimiliki oleh anak. Sehingga bisa dibayangkan kalau panjenengan sudah melabeli, ini hadiah ulang tahun kamu. Nah ini kan reward ya. Ini kan juga reward ya. Ini hadiah ulang tahun kamu. Tak belikan gadget. Pada saat dia sudah mengatakan bahwa ini gadgetku sendiri, maka kesulitan bagi orang tua adalah mengontrol waktu penggunaan gadget tersebut. Karena pada saat nanti panjenengan kontrol waktu penggunaan gadget itu, anak panjenengan akan bilang, ini HP-ku kok mah, HP mamah mana? Kan gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu pembenaran bagi dia. Karena kita sudah melabeli bahwa gadget itu adalah miliknya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan gantikan peran pengasuhan dengan memberikan gadget pada anak. Jadi kita memberikan gadget pada anak tidak untuk mendampingi, tidak untuk menggantikan pengasuhan yang kita berikan. Orang tua itu harus ada. Ada di sini adalah amati, dampingi, dan antisipasi. Saat ini banyak peningkatan kasus speech delay. Kenapa kasus speech delay ini muncul? Ternyata bukan karena anaknya tidak distimulasi. Tapi orang tua banyak sekali yang menganggap bahwa stimulasi itu cukup diberikan melalui media, TV ataupun gadget. Maka anak akan mengenal banyak kosakata di situ. Nggih, memang benar, saya tidak ngomong itu salah. Tapi nyun sewu, pada saat putra-putri panjenengan itu melihat gadget tanpa pendampingan, sebetulnya mereka akan sangat tertarik dan fokus dengan gadget tersebut. Kenapa? Karena ada 3 hal. Satu, karena suaranya itu powerful. Maka ya tontonan anak panjenengan itu tidak mungkin yang suaranya diam saja. Pasti kalau nggak musik gitu ya, kalau nggak musik pasti ada suara yang memang ini powerful. Yang kedua, warnanya gitu ya, karena anak ini stimulasi yang paling utama saat ini adalah warna. Maka kenapa mainan-mainan itu dibuat sangat colorful gitu ya, warna-warna yang dibuat itu adalah colorful. Di dalam tontonan putra-putri panjenengan, warnanya itu pasti colorful. Kalau warnanya hitam putih pasti langsung diganti, geser, 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 kan gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi warnanya ini harus colorful. Dan yang terakhir, kenapa putra-putri panjenengan itu fokus? Karena motionnya cepat. Pergerakan film itu cepat. Nah, inilah yang kemudian kalau tidak panjenengan dampingi, putra-putri panjenengan tidak mungkin memiliki minat baca yang cukup baik. Karena apa? Pembaca itu motionnya lambat. Gitu kan? Dibaca dulu baru dibalik. Tapi kalau film atau stimulasi dalam bentuk audio atau video yang ada di gadgetnya mereka, itu motionnya selalu cepat. Dan itu yang selalu membuat fokusnya itu tidak teralihkan. Jadi suara,
warna dan juga motion yang cepat itu ternyata mampu membuat anak itu fokus. Kalau anaknya fokus, anteng, ibunya seneng. Oh, nggak seperti itu, jadi fokus, anteng, tapi didampingi, kemudian dia punya nilai tambah di situ, maka disinilah orang tua seneng. Ya. Kalau kemudian fokus, anteng tanpa didampingi, maka nyun sewu bahaya ini kelihatannya. Oke, berikutnya perhatikan dengan baik tontonan anak. Hati-hati dengan pesan-pesan sublimasi yang ada di beberapa tontonan. Ini yang menjadi keprihatinan juga sebetulnya di di tontonan-tontonan yang kita saksikan, yang itu nggak terfilter memang, apalagi kalau kita menggunakan TV yang itu nyun sewu, TV yang berbayar ya. Artinya TV yang memang kita bisa mengakses banyak tontonan dari luar, nyun sewu ada beberapa pesan-pesan sublimasi yang mungkin kita tidak sadari. Ini saya ambil contoh dari film Disney gitu ya. Ada 2 film Disney yang slide nyun sewu, ini kursor saya nampak atau enggak ya, yang cewek-cewek dengan anaknya 2 ini adalah satu keluarga dengan 2 ibu. Nah, pesan sublimasi apa yang ingin disampaikan di sini? Monggo panjenengan kira-kira sendiri. Kemudian ini juga ada pasangan yang dua-duanya cowok. Nah, pesan sublimasi apa yang sebetulnya muncul di dalam film ini? Pesan sublimasi itu adalah pesan terselubung, cek. Suara saya terdengar, cek. Iya, terdengar Pak, aman. Baik. Pesan sublimasi adalah pesan terselubung yang kita nggak sadar sebetulnya pesan-pesan itu disampaikan di dalam film-film anak. Bahkan nyun sewu yang sebelah ujung kanan ini malah film yang seringkali kita juga temukan, bahkan anak-anak kita juga mungkin tonton film Upin Ipin, dan ternyata memang ada sublimasi juga di situ. Di sini ada siapa ini ya, cowok yang jadi cewek ini siapa ya? Mungkin Mbak Safira atau Mbak Alif tahu ya, gitu ya. Jadi ada tokoh yang memang dia cowok tapi memang melambai dan seterusnya. Nah, ini adalah pesan-pesan sublimasi yang sebetulnya sangat berbahaya bagi anak. Banyak pesan-pesan sublimasi yang terkait dengan seksual, banyak pesan-pesan sublimasi yang terkait dengan misalnya beberapa film yang saya tahu yang saya tahu, film-film Naruto, film-film SpongeBob, itu kadang ada mata satu dan lain sebagainya. Itu adalah pesan-pesan sublimasi sebetulnya yang disampaikan oleh si pembuat film yang tidak disadari itu masuk ke dalam tontonan anak. Bahkan yang lebih tren sekarang adalah skibidi toilet. Mungkin panjenengan para orang tua mengikuti tontonan anak putra-putri panjenengan, ada yang namanya skibidi toilet. Saya punya satu kasus terkait dengan skibidi toilet ini. Jadi anak bimbingan kami, anak didik kami itu akhirnya dia menirukan. Jadi pada saat dia kondisi stres gitu ya, artinya kondisi tertekan gara-gara situasi yang tidak menyenangkan misalnya gitu, dia akan mengeluarkan jurus skibidi toilet. Gitu. Jadi hal seperti itu menjadi satu hal yang pesan-pesan itu harus kita antisipasi dari tontonan-tontonan anak-anak kita. Maka memang ada beberapa rekomendasi tontonan yang baik dan memang ada beberapa rekomendasi tontonan yang memang nggak sesuai dengan anak. Selain itu juga ngapunten yang masih punya putra-putri yang masih kecil yang belum bisa untuk berbicara dengan lancar, jangan memberikan tontonan yang tanpa kosakata, tanpa suara, jadi cuma gambar saja. Jadi ada banyak tontonan kartun-kartun itu yang tidak ada suaranya, jadi dia cuma gambar saja kan, misalnya yang kambing itu apa sih, sound the sheep misalnya, itu kan hanya motion tanpa ada perbincangan, jadi itu bahaya sebetulnya bagi stimulasi anak ke depannya. Baik, kemudian kalau memang putra-putri panjenengan sudah punya gadget, maka tidak ada salahnya kita juga harus mengikuti zaman gitu ya. Kita harus pasang aplikasi-aplikasi pengontrol di gadget kita yang tersambung dengan gadget anak-anak. Saya tidak promosi di sini, ada Family Link yang mungkin saya juga gunakan gitu ya, tapi mungkin ada beberapa aplikasi yang lain yang bisa mengontrol koneksivitas gadgetnya anak ini dengan dunia internet. Karena kita tidak bisa memastikan apa yang ditonton oleh anak kita.
Bahkan mungkin pada saat kita tidur pun anak bisa mendownload apapun gitu ya, bisa mendownload aplikasi apapun. Sehingga kita perlu kontrol itu dengan menggunakan aplikasi yang tersambung dengan HP kita, sehingga kita tahu benar bahwa apa yang dilihat anak, apa yang ditonton anak itu adalah sesuai dengan perkembangannya. Karena di dalam dunia internet itu filter untuk bisa menyaring itu secara sempurna itu nggak ada, meskipun ada beberapa filter-filter yang bisa digunakan untuk hanya tontonan anak-anak yang seperti ini saja yang bisa dilihat oleh anak. Misalnya bisa ada seperti itu, tapi tetap kita harus meyakinkan bahwa kita harus tersambung langsung dengan gadgetnya si anak. Berikutnya adalah tentu berikan aturan yang telah disepakati bersama terkait dengan penggunaan gadget. Dan mungkin Nyun Sewu, ini ada beberapa dokter juga, ini mungkin pemahaman saya gitu terkait dengan konsep hormon gitu ya. Jadi pada saat anak itu menggunakan gadget, maka ada hormon kebahagiaan itu yang berkumpul di area eksekutifnya di si anak. Sehingga Nyun Sewu, kalau anak putra putri panjenengan itu menggunakan gadget gitu ya, menggunakan gadget, maka kalau panjenengan mau menghentikan penggunaan gadgetnya, jangan langsung diambil ayah bunda semuanya. Karena kalau langsung diambil, ini langsung hilang, slep gitu ya. Jadi kalau ini langsung hilang, maka yang terjadi hormon-hormon kebahagiaannya yang mengontrol di area kesenangan, area eksekutifnya itu langsung hilang. Sehingga apa yang terjadi? Maka anak akan menjadi marah, anak akan menjadi tantrum, anak akan menjadi tidak mau diatur dan lain sebagainya. Dan itu tidak solutif untuk bisa mengatur perilaku penggunaan gadget anak. Maka yang harus dilakukan adalah berikan aturan, berikan durasi waktu, berikan rentang waktu untuk berhenti. Misalnya seperti ini. Misalnya Pak putra putri panjenengan sedang menggunakan gadget, maka sampaikan, D 10 menit lagi ya, D 5 menit lagi ya, dan seterusnya. Hal itu apa? Hal itu untuk mengurangi hormon kesenangan yang membanjiri area eksekutifnya si anak ini tadi, sehingga apa? Sehingga ini bisa menjadi kontrol yang cukup baik untuk meyakinkan bahwa oke, saya harus berhenti. Oke, berikutnya adalah lakukan aktivitas eksperimen bersama dari stimulasi tontonan gadget. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak di usia dini ini adalah anak-anak yang konstruktivis, anak-anak yang memang dia akan mengeksplor segala sesuatunya, tapi jangan biarkan dia eksplor sendiri ya. Misalnya Nyun Sewu, di tontonan YouTube-nya ada eksperimen terkait dengan gunung berapi misalnya. Mereka akan menggunakan soda atau menggunakan apa, maka jangan biarkan sendirian. Lakukan itu bersama dengan orang tua, karena kalau dilakukan itu bersama orang tua, pemaknaan terkait dengan maksud penggunaan alat-alat itu menjadi semakin terarah, dan tujuan dari eksperimen itu juga akan semakin terarah. Maka kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita bebas mengeksplorasi sendiri dengan gadgetnya, kemudian melakukannya sendiri, tapi mereka akan selalu menuntut bahwa ya bunda, aku ingin melakukan ini. Nah, itu yang menjadi satu hal yang kalau saya pikir ini menyenangkan. Kenapa saya bilang menyenangkan? Berarti anak itu percaya bahwa kita membantu untuk memahamkan konsep yang dia tahu dari YouTube, gitu ya. Kemudian sesekali diskusikan peran moral yang muncul dari tontonan yang dilihat anak. Nah, ini sesekali. Artinya saya tidak bilang beberapa kali atau sering gitu ya. Karena apa? Karena ya saya juga menyadari bahwa kesibukan panjenengan semua mungkin sangat luar biasa besar gitu ya. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa pesan moral yang ditangkap oleh anak itu tidak bisa kemudian diinternalisasikan. Maka harus ada penguatan dari orang tua yang memberikan pesan-pesan moral yang ditonton oleh anak. Sehingga apa? Mungkin kalau panjenengan masih punya anak-anak usia dini, tidak ada salahnya untuk nonton film-film kartun gitu ya. Tidak ada salahnya untuk nonton film-film yang memang ditonton juga oleh anak-anak kita. Atau tidak ada salahnya juga untuk bisa mempelajari game yang juga dimainkan oleh anak kita. Karena apa? Disitulah komunikasi kita dengan anak bisa terjalin. Nah, itu menjadi satu kekuatan juga di dalam kita membijaki untuk bisa mendampingi anak-anak kita, putra-putri kita di era teknologi, sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi stroberi yang tangguh, generasi-generasi stroberi yang memang melek teknologi, tidak hanya melek tapi juga paham dan
apa namanya, tentunya akan berlaku sesuai dengan harapan kita semuanya. Oke, terakhir terkait dengan konsep yang saya sampaikan juga di tema hari ini, bahwa kita harus memberikan cinta tak bersyarat kepada putra-putri kita. Supaya apa? Supaya ini dimaknai sebagai bukan satu hal yang mengekang, bukan satu hal yang hanya bicara terkait dengan aturan, tapi kita juga ini diyakini sebagai anak sebagai satu hal yang menyenangkan, yang juga menjadi satu kolaborasi yang baik antara orang tua dengan anak. Maka apakah cinta tak bersyarat itu ada, dan mungkinkah cinta tak bersyarat itu muncul? Maka saya pastikan bahwa cinta tak bersyarat itu ada, asalkan satu, kita harus memposisikan bahwa anak kita sebagai pribadi yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan tahapannya. Anak bukanlah AI gitu ya, anak bukanlah artificial intelligence, anak bukanlah robot yang kemudian kita bisa beri stimulasi apapun dan dia pasti akan melakukan sesuai dengan stimulasi yang kita berikan. Bukan seperti itu. Jadi kita harus memposisikan anak kita adalah satu individu yang unik. Kalau nggak salah sesuai dengan jargonnya di Oma Bocah Hanafi juga ya, yang meyakini bahwa ada satu pribadi yang unik di situ, yang ini juga menjadi satu hal yang harus diyakini oleh setiap orang tua, sehingga kita harus memposisikan anak kita sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya. Itu yang paling penting. Kemudian berikan apresiasi dari setiap proses yang anak lakukan. Gagal, berhasil, itu bonus. Anak baik, anak sesuai dengan aturan kita, anak tidak sesuai dengan aturan kita, itu bonus. Tapi yang paling penting adalah prosesnya terlebih dahulu. Kalau panjenengan mengingkari prosesnya, kalau ayah bunda semua mengingkari prosesnya di sini, maka panjenengan meskipun nanti berhasil, panjenengan tidak akan mendapatkan nilai puas di situ. Apalagi kalau anak panjenengan itu gagal melakukan sesuai dengan yang panjenengan impikan, harapkan, gitu ya, maka panjenengan akan semakin merasa bahwa panjenengan bukan orang tua yang baik, kan gitu ya. Nah, hal ini menjadi satu hal yang harus yang harus kita tekankan bersama, bahwa kita harus memberikan apresiasi dari setiap proses yang anak lakukan. Gagal berhasil itu bonus, tapi sebuah proses itu adalah satu langkah penting untuk kita bisa melakukan evaluasi supaya dia belajar, supaya dia mengerti bahwa hidup ini tidak sesuai dengan harapannya, kan gitu ya. Tapi hidup ini akan mengajarkan dia banyak hal. Ini yang akan mencetak generasi yang tangguh dengan cinta tak bersyaratnya orang tua. Berikutnya adalah berikan kesempatan anak untuk dapat melakukan komunikasi dua arah, karena prinsipnya anak itu juga butuh untuk didengar. Bukan kita saja sebagai orang tua. Kalau kita nanti belajar terkait dengan konsep lifelong development, perkembangan sepanjang hayat, maka memang tidak dipungkiri, kita sebagai orang tua punya satu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk melakukan transfer pengetahuan kita, transfer pengalaman kita kepada putra-putri kita. Ya, itu adalah kebutuhan kita. Tapi nyun sewu, anak panjenengan, putra-putri panjenengan juga punya kebutuhan yang juga harus dilihat dan dihargai. Sehingga kesempatan untuk dapat melakukan komunikasi dua arah ini adalah salah satu cara juga bagi kita untuk bisa menciptakan cinta tak bersyarat kepada anak. Kemudian yang terakhir, yang tadi juga sudah saya ulas sedikit di awal, bahwa stop, cukup, tobat gitu ya. Kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak saudara, teman, atau siapapun. Karena semua anak adalah pribadi yang unik, dan kalau kita dapat mendampinginya, saya yakin tidak ada anak gagal. Semua anak adalah berhasil. Maka kalau kita tepat dalam mendampinginya, pasti anak akan mencapai perkembangan yang optimal. Bahkan nyun sewu ini sudah dibuktikan gitu ya. Mungkin panjenengan pernah lihat gitu ya, ada anak-anak Papua yang dilabeli dia tidak mampu, dilabeli dia tidak mampu belajar, dia tidak mampu berhitung dan lain sebagainya, dibawa ke Jakarta oleh Yohanes Suryo, kemudian dilatih, ditempa di situ, akhirnya dia tidak hanya bisa matematika, tapi bisa menjuarai Olimpiade Internasional Matematika.
Artinya apa? Artinya sebetulnya kita pasti akan kita itu sudah diamanahi, dianugerahi bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun wujudnya, bagaimanapun plus minusnya, kita itu dihargai anak-anak yang luar biasa, sehingga stop untuk bisa membanding-bandingkan anak kita dengan anak saudara, teman, atau siapapun. Dan yang terakhir adalah lakukan semuanya secara konsisten. Karena kalau tidak konsisten, maka kita akan dimaknai sebagai anak, sebagai perilaku yang perilaku yang tidak ajeb gitu ya. Sehingga kalau kemudian nyun sewu di beberapa kasus akhirnya anak dilabeli dengan oh kamu itu nggak punya aturan, oh kamu itu nggak punya etika, oh kamu itu dan lain sebagainya, bukan karena kesalahan anak secara penuh, tapi nyun sewu kita introspeksi apakah antara sekolah, rumah, lingkungan itu secara konsisten sudah memberikan bentuk pembelajaran yang sama, atau jangan-jangan ada yang miss nih di sini, sehingga anak memaknainya bahwa ada celah yang bisa dilakukan untuk dia berbuat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu menjadi satu hal yang juga harus kita maknai. Maka kalau ini semua kita lakukan, cinta tak bersyarat ini kita lakukan kepada putra-putri kita, maka suatu saat kita akan mendengar anak-anak kita berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa membahagiakan kedua orang tuaku, karena orang tuaku telah memberikan segalanya di dalam hidup. Kita akan menemukan anak-anak yang berdoa seperti itu kepada Sang Penciptanya, yang menjadi bukti bahwa sebetulnya anak memaknai bahwa ada hal yang luar biasa yang sudah diberikan oleh para orang tua kepada kita sebagai anak, atau putra-putri panjenengan kepada panjenengan. Oke, ini di akhir banget gitu ya, saya ingin sampaikan bahwa pengasuhan tidak hanya milik ibu, pengasuhan juga adalah tanggung jawab ayah. Ayah menjadi poin penting juga di dalam pengasuhan. Tapi ingat, ayah tidak berdiri sendiri, ibu tidak berdiri sendiri. Maka ibu juga menjadi satu hal yang poin penting juga di dalam pengasuhan, sehingga tidak perlu mengcompare mana yang lebih banyak berkontribusi dan mana yang tidak berkontribusi, atau mana yang kontribusinya sedikit. Kalau di-compare nggak akan selesai, yang ada malah selisih paham gitu ya. Jadi tidak perlu mengcompare mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, tapi yang harus kita pastikan visi misi kita di dalam pengasuhan itu sama. Jadi antara yang diterapkan ayah dengan diterapkan itu adalah sama, sehingga kita bisa mencetak generasi tangguh, generasi stroberi yang kuat gitu ya. Karena pada dasarnya anak yang tangguh tidak tumbuh dalam keluarga yang keras, tapi anak yang tangguh akan tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta dan kehangatan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan kepada panjenengan semua, ayah bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Monggo kalau ada diskusi, kita diskusi bersama. Aturun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali ya Pak Ibu. Saya sebagai orang tua itu jadi kayak ada guyuran air yang sangat segar gitu ya buat merefleksi saya juga. Banyak sekali tadi materi yang sangat menarik. Sebetulnya untuk sebagai pendidik atau sebagai orang tua itu mendidik anak itu pada dasarnya kita lagi mendidik diri sendiri gitu ya Pak ya sebetulnya. Betul itu Ustazah. Jadi kalau saya mendengarkan sesi-sesi parenting itu sebetulnya saya tertampar sendiri. Tertampar sendiri. Wah, mohon maaf. Aduh, mohon maaf, menghilang saya barusan. Siap-siap Ustazah. Ya, udah banyak sekali materi yang sudah disampaikan, mulai dari awal tentang generasi stroberi yang pada awalnya mungkin kita mengambil generasi stroberi ini yang gampang rapuh gitu ya. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Yuda tadi, sekokoh apapun nanti perlakuan yang tepat dari orang tua, kemudian sinergi dari ayah dan bunda itu juga akan menjadi kunci yang paling penting gitu ya dalam mendidik atau mencetak generasi stroberi. Di sini saya juga ingin menyapa banyak sekali ayah yang hadir, Masya Allah ada banyak papa-papa di sini.
luar biasa sekali. Selain bunda-bunda yang mungkin di rumah sedang weekend gitu ya, sambil menemani Ananda bermain, masih menyimak materi, ada Papa Bahrul, kemudian ada ada Papa Dego, kemudian papanya Mbak Ciara, papanya Mbak Azza, Masya Allah luar biasa sekali. Yang dalam hal ini, dalam artian semua ayah bunda juga ikut menyimak materi sampai akhir dan ingin merefleksi bersama seperti itu ya Pak. Mungkin di sini sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya sudah membagikan link Mentimeter di kolom chatroom. Ayah bunda sekalian bisa mengisi link tersebut untuk merefleksi dan juga sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pakar parenting hari ini, bisa disampaikan secara langsung. Mungkin bisa saya cek dulu Mentimeternya. Ada yang sudah menjawab ayah bunda di link Mentimeter, monggo untuk diisi. Pak Yudo barangkali bisa sambil break atau istirahat sejenak. Siap, Ustazah. Terima kasih. Ya tadi didampingi dengan anaknya ya Pak, yang masih yang besar ya Pak. Ini kebetulan hari Sabtu itu sebetulnya hari yang memang saya khususkan gitu ya. Di rumah gitu. Di rumah. Siap. Ya, terima kasih banyak. Barangkali untuk ayah bunda yang sudah mengisi kolom chatroom atau ada yang mau bertanya secara langsung kepada Pak Yudo, dipersilakan untuk langsung angkat tangan atau dengan fitur raise hand di Zoom meeting untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada Pak Yudo. Oke, baik. Oh, sudah ada yang bertanya. Alhamdulillah. Kepada Mama Mbak Rumi, dipersilakan. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ustazah. Ya, Mam. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan. Iya, pertanyaan saya gini, kan dulu Rumi itu anak yang ketemu setiap orang itu selalu menyapa, halo, hai, gitu. Terus bertanya seperti itu. Akan tetapi akhir-akhir ini, ketika dia sudah bertambah besar, itu mungkin ketika saya bawa ke tempat kerja saya, gitu disapa oleh teman-teman saya, ada kalanya Mbak Rumi itu malu-malu bersembunyi di belakang saya atau tidak mau menjawab seperti itu. Ini Mbak Ruminya ini. Halo, Rumi. Ya, Rumi. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang fase seorang anak itu ada perubahan seperti itu atau memang mungkin ada suatu kesalahan dalam parenting yang sehingga ada perubahan pada diri Rumi, padahal yang saya suka sebentar saya bilang ke ustadahku. Iya, kan ada Mbak Rumi. Sebentar ya, Mama ngomong sama ustadzah ya. Aku. Dadah. Wah, Itu apakah ada sisi parenting yang harus saya perbaiki gitu? Karena saya pengennya ya Rumi tetap menjadi anak yang apa namanya, percaya diri, terus tetap berinteraksi dengan baik dengan orang lain gitu. Terima kasih. terima kasih, Mama. Monggo Bapak Yudo barangkali mau langsung menjawab, dipersilakan sambil menunggu respon ayah bunda yang lain. Siap, matur nuwun Ustazah Jusna. Halo Adik Rumi. Belum kenal ya? Halo. Oke. Baik, Siapa itu, Ma? kenalan dulu yuk, kenalan dulu. Siapa itu? Kenalan dulu yuk. Tuh, diajak kenalan. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh, namanya. Nanya dulu nih ceritanya. Oke, namanya saya Yudo, Pak Yudo. Kalau di Pak sini Yudo. siapa? Tuh, namanya siapa? Tuh. Iya, Pak Yudo. Mana Iya. ibunya? Oh, mana ibunya? Ada lah. Oke. Baik, matur nuwun pertanyaannya Mama Rumi. Dan saya pikir ini menjadi keresahan semua orang tua yang sudah awalnya melihat anaknya itu juga begitu percaya diri, gitu aja. Bahkan ditanya sama siapapun mau, gitu aja. Cuma ada satu fase tiba-tiba kok anaknya menjadi sangat pemalu, sangat tertutup kan gitu aja. Ini adalah fase yang wajar di dalam perkembangan.
Karena anak sudah mulai mengembangkan konsep egonya sendiri. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita tinggal menggunakan sudut pandang yang mana? Misalnya kalau kita menggunakan sudut pandangnya attachment misalnya, kita pakai konsepnya attachment. Di dalam konsepnya attachment atau kelekatan, itu anak-anak di usia Mbak Rumi berarti usia pinten nggih, Mama? Usia 4 4 mau nggih. ke 5. Di Iya. usia 4 ini dia sudah mulai sangat selektif dengan siapa yang diajak ngobrol. Sehingga kalau kemudian Mbak Rumi itu kemudian ditanya agak sedikit malu-malu dan lain sebagainya. Ya karena memang konsep egonya sudah mulai muncul. Justru yang apa namanya? Yang dikhawatirkan orang tua itu kan biasanya kan, loh anak kok tiba-tiba kok menarik diri ya? Jangan-jangan ada yang salah. Alhamdulillah kalau mama memiliki konsep seperti itu. Artinya akan ada proses introspeksi yang terus dilakukan. Tapi di dalam proses introspeksi itu yang salah adalah kalau kemudian kita memberikan self penilaian diri sendiri bahwa ada yang salah nih dalam pengasuhan saya. Jangan. Tapi yang kita harus lakukan, pastikan bahwa anak kita mendapatkan pengasuhan yang tepat. Maka saya tadi bilang di dalam salah satu slide saya bahwa yang namanya parenting ini butuh ilmu. Maka kita harus mengembangkan bagaimana ilmu kita untuk bisa mendampingi kepercayaan diri anak. Yang paling penting begini, Mama. Jadi yang paling penting adalah satu, jangan pernah memberikan batasan kepada kemampuan dia untuk bisa ngomong. Artinya kalau dia ngomong, bertanya apapun, jangan dibatasi. Karena ini fasenya. Yang kedua, berikan apresiasi dari setiap perilaku, baik itu salah ataupun benar. Kalau panjenengan sudah lakukan itu, yakinlah bahwa Mbak Rumi ini sebetulnya adalah pribadi yang sangat percaya diri. Buktinya tadi dia diajak interaksi juga aman-aman saja kan, ngoten nggih. Artinya sebetulnya tidak ada masalah. Hanya kekhawatiran orang tua saja yang kemudian melihat perubahan yang berbeda antara dulu dengan sekarang. Karena memang tahap perkembangannya berbeda. Tapi ini menjadi satu hal yang wajar di dalam perkembangan. Nggih, ngoten nggih. Terima kasih, nggih. Terima kasih Pak Yudo. Terima kasih banyak Pak Yudo atas paparannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari ayah bunda sekalian. Oke. Oh, ada pertanyaan dari Mbak Mama Queen Intan atau mamanya dari Mbak Saki yang sudah mengangkat tangan. Halo Saki, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu deh. Salam, jawab dong salamnya. Kalau suruh jawab salam nggak mau nih mesti Ustaz. Tidak mau. Kalau suruh jawab salam. Oh ya, ikut dampingin Mama menyimak materi, ikut belajar juga ya. Lihat Rumi langsung minta nyapa Rumi tadi kan. Ya. Assalamualaikum Mbak. Terima kasih Rumi gitu. Monggo, Mama apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih Pak atas materinya. Pertama saya ingin menanyakan, saya tahu itu mungkin menurut saya ini salah karena misalnya saya tuh tahu, maksudnya dia tuh menangis keras lama itu memang karena dalam fase merajuk gitu, maksudnya memang lagi rewel gitu. Jadi biasanya kalau dia Saki ini menangis saya biarkan dulu Pak Yuda, saya biarin aja dia nangis meski dia keras-keras di rumah ya saya biarin dia nangis. Malah saya biarin ya udah nangis aja dulu Mbak Saki sampai selesai, nanti kalau sudah selesai nangis baru ke Bunda gitu. Saya biarin saya gituin, nggak tahu ini maksudnya saya nggak tahu itu sudah hal yang benar apa enggak, tapi biasanya saya gitu kan. Nah tapi biasanya dia semakin menangis karena dibela sama neneknya, kasihan neneknya. Jangan itu kok dibiarin nangis ya anaknya, kasihan kan dibaik-baikin sini Mbak Saki gitu. Jadi semakin menangis tapi neneknya yang membela dia, malah dia itu yang musuhin neneknya. Padahal neneknya yang belain dia tapi malah dia tuh musuhin neneknya gitu. Terus ya biasanya saya biarin kan saya nangis, terus habis itu kalau dia sudah selesai nangisnya sudah sini sama Bunda baru saya memang peluk-peluk gitu. Nah ini yang kedua itu pertanyaan gimana untuk melatih kesabaran untuk menggali maksudnya gitu ya, maksudnya kenapa dia menangis atau sedih. Biasanya itu kan ada kalau saya tanya kenapa tadi Mbak Saki kok nangis gitu kan diem aja gitu. Nah itu kadang-kadang itu saya tuh nggak sabar Pak, jadi biasanya itu ayo kalau nggak mau ngomong
Bunda hitung sampai 10 ya. Kalau sampai 10 nggak ngomong, ya sudah Bunda nggak tanya lagi. Nah, jadi biasanya dia sampai hitungan kelima baru ngomong gitu. Maksudnya, itu kan sebenarnya kayak memaksa anak untuk ngomong ya. Saya tahu itu sebenarnya sepertinya kurang baik, tapi sayangnya ya kayaknya sepertinya kurang sabar. Gimana ya Pak Yuda, biar saya maksudnya ya kita biar langsung ketemu jawabannya, tapi nggak usah terlalu yang muter-muter gitu. Gimana aja Pak Yuda? Ya teman-teman itu saja. Nggih, betul, tantangan juga nggih Bun nggih, kadang lemani anak nangis itu ini sampai kapan nangisnya gitu ya maksudnya. Yang Iya, itu iya, menggali iya. kenapanya itu loh, biar Nggih. sabar, nggak harus kita muter-muter dulu kemana itu kadang-kadang, aduh sudah muter-muter terus habis itu ya sudah, ayo dihitung aja sampai 10. Oke, baik. Monggo Pak Yuda barangkali mau menjawab langsung pertanyaan dari Mama Queen. Oke, matur nuwun. Pertanyaannya Mama Queen. Ada beberapa konsep yang harus yang ingin saya sampaikan di dalam pertanyaannya Mama Queen. Satu, konsep yang juga ngomongnya adalah generasi. Kan sekarang itu kan trennya ngomongnya generasi apa gitu ya. Maka saya juga akan imbangi dengan satu konsep yang mungkin ini terjadi di dalam keluarga Mama Queen. Ada konsep yang namanya sandwich generation. Jadi di dalam satu rumah itu ada 3 generasi yang berbeda. Generasi mamah, generasi nenek, dan generasi adik gitu ya. Jadi ada 3 generasi yang berbeda. Memang dinamika sandwich generation ini menjadi satu tantangan di dalam pengasuhan terhadap anak. Kenapa saya bilang ini menjadi salah satu tantangan? Karena ya tadi seperti yang diceritakan oleh Mama Queen, misalnya ini prinsipnya harus selesai dulu nih kan gitu ya, harus nangis dulu sampai selesai. Tapi tiba-tiba neneknya nggak tega, gitu aja. Neneknya nggak tega, kemudian maunya digendong sama neneknya. Tapi karena anak ini masih dalam kondisi yang tidak stabil gitu ya, maka neneknya yang dimusuhin, ngoten sih. Kira-kira cerita yang saya tangkap seperti itu ya tadi. Jadi hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga memang di dalam rumah yang memang sandwich generation. Jadi ada 3 generasi di dalam satu rumah. Tapi sebetulnya prinsip ini tidak akan tuntas kalau tidak ada komunikasi. Artinya ngeten. Kita meyakini bahwa ya kita lakukan atau yang neneknya adik siapa nih namanya saya lupa. Saki, adik Saki lakukan itu adalah cara-cara terbaik yang dimiliki oleh panjenengan dan juga neneknya untuk bisa mendidik dan mengatur Saki. Itu yang prinsip itu yang tidak boleh dilupakan. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan caramu yang baik, caraku yang salah, nggak perlu. Tapi kita harus mengkomunikasikan visi misi yang sama dulu. Karena kalau tidak, maka anak ini akan menangkap itu tadi yang saya tangkap, ada konsep inkonsistensi di dalam pengasuhan yang diterapkan. Nah, kalau sudah inkonsistensi, maka dia akan mencari pembenaran di dalam pengasuhan, di dalam perilakunya. Maka siapa yang mau membela saya? Maka disitulah saya akan bernaung. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sehingga memang komunikasi terkait dengan visi misi ini memang harus tersampaikan. Jadi jangan sampai kemudian mamah melakukan pembiaran dalam tanda kutip ya, tadi mengatakan saya biarkan dulu kan gitu ya, dalam tanda kutip melakukan pembiaran, tapi itu tidak dimaknai sebagai salah satu cara untuk mendidik yang tepat bagi neneknya, misalnya seperti itu. Sehingga ini menjadi satu hal yang memang harus dikomunikasikan. Yang kedua, memang kalau di dalam proses anak sedang mengalami tantrum atau nangis gitu ya, yang paling penting itu sebetulnya jangan ditinggalkan. Kenapa saya ngomong jangan ditinggalkan? Karena ya kita merefleksikan diri kita sendiri saja. Kalau kemudian kita nangis gitu ya, kita tidak ada orang yang ada di sekitar kita atau bahkan kita merasa sendirian dan lain sebagainya, maka kita akan merasa tertekan, gitu ya, semakin tertekan dan ujung-ujung ya Pak ya. Betul, semakin nelongso gitu ya. Jadi tidak ada yang memperhatikan saya. Ini sebetulnya adalah konsep yang harus dihindari pada saat anak tantrum sebetulnya. Kenapa? Pembiaran ini memunculkan satu persepsi yang seperti itu. Sehingga memang yang harus dilakukan pada saat anak nangis adalah ditemani. Oke, mamah temenin dulu adik nangis. Itu yang harus dilakukan. Kenapa kok seperti itu? Artinya dia nangis itu sebetulnya adalah upaya untuk meluapkan emosinya dulu.
Karena kita semua butuh untuk meluapkan emosi. Misal gini, nyun sewu, panjenengan misalnya, misalnya di sini, oke, Mbak Safira saja lah. Mbak Safira misalnya, Mbak Safira pengen nangis misalnya. Kemudian orang tua bilang, jangan nangis ya, stop ya nangis ya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh anak? Yang dirasakan oleh anak pasti nyesek gitu ya Mbak Safira ya. Aduh, gak boleh nangis. Aduh, saya nangis tapi dibiarkan. Saya nangis tapi sendirian. Nah, inilah yang terjadi pada anak-anak kita, pada putra-putri kita. Sehingga memang kita harus yakinkan bahwa anak kita itu mendapatkan pendampingan pada saat dia nangis. Supaya apa? Nah, ini konsep berikutnya. Supaya dia tidak merajuk. Nah, ini konsep ini memang awal-awal pasti akan muncul itu. Jadi awal-awal treatment gitu ya. Jadi nanti monggo di observasi piyambak, di observasi sendiri gitu ya. Misalnya satu hari ini kalau itu dilakukan, pendampingan itu dilakukan, cara yang saya sampaikan tadi dilakukan, maka hari kedua durasi nangisnya semakin pendek. Hari ketiga durasi nangisnya semakin pendek. Dan ini bisa dilihat nanti ada progres yang signifikan. Karena apa? Karena itu tadi dia tidak lagi merajuk, dia tidak lagi mencari perlindungan. Jadi nangisnya dia itu sebetulnya adalah nangis untuk meluapkan emosi, bukan nangis untuk kemudian dia harus ke siapa nih. Nah, ini yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang poin berikutnya yang juga saya tangkap tadi, gimana nih supaya anak ngomong? Sama seperti kita refleksikan diri kita sendiri juga. Kalau kita sudah nangis, misalnya, kalau kita nggak percaya sama orang, kita nggak percaya sama teman kita, akankah kita akan ngomong sama teman kita? Pasti jawabannya enggak, kan gitu, J. Nah, inilah yang kemudian harus dicari berikutnya, bahwa anak itu harus trust dulu dengan mamahnya. Karena apa? Karena kalau anak tidak trust dengan mamahnya, dia tidak akan ngomong. Ayo tak hitung 1 sampai 10, maka dia akan ngomong yang dirasakan tidak sesuai, yang dirasakan di permukaan saja. Tapi itu tidak dirasakan di, misalnya, ini saya ngomong ini karena ada adik-adik ini, harusnya saya nggak ngomong seperti ini, nggak ada adik-adik gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, ada satu momen di mana nanti kita akan memaksa anak untuk, Dik, kamu bercerita. Kalau kemudian adik berceritanya gini, adik itu jengkel sama mamahnya responnya gimana? Nah, berarti kan loh, jengkel sama mamahnya tambah jengkel kan gitu ya. Ini kan nggak boleh sebetulnya. Karena apa? Karena yang kita harapkan dari anak itu mau untuk mengekspresikan apapun yang dirasakan. Nah, enaknya kalau masih dikontrol di usia dini, kita bisa mengontrol perilakunya. Kita boleh menyetop perilaku anak kita pada saat nangis kalau memang itu sudah membahayakan. Artinya nyun sewu, misalnya sudah banting apa-apa, kita boleh stop. Berarti perilaku ini harus diarahkan, harus dikasih batasan kan gitu ya. Tapi selama itu masih dalam koridor aman menurut kita, saya pikir ini menjadi satu hal yang dibutuhkan anak. Dan memang tidak mudah untuk membuat anak itu bisa bercerita. Maka yang dibutuhkan anak adalah trust-nya dulu ke mamahnya. Jangan-jangan gitu ya, nyun sewu, ini kita merefleksikan. Saya juga merefleksikan diri saya sendiri. Jangan-jangan setiap kali putra-putri kita ngomong sesuatu gitu ya, kita pernah bilang stop, atau kita pernah bilang sudah, atau pernah bilang apa dan lain sebagainya, yang itu sebetulnya akan membungkam trust-nya anak kepada orang tua. Nah, itu harus dimunculkan berikutnya, Mamah, untuk proses mengendalikan emosi atau mengendalikan nangisnya putra-putri kita semuanya. Nah, sehingga kalau dia sudah trust, maka saya yakin tanpa dipaksa pun dia akan cerita. Boleh satu kali, 2 kali, artinya di dalam proses treatment ini gitu ya, treatment awal ini bolehlah 1 kali, 2 kali kita pancing. Dek, mau cerita nggak? Kalau nggak mau cerita ya sudah, gitu aja. Itu aja sudah yang disampaikan kepada putra-putri kita seperti itu. Kalau nggak mau cerita, ya sudah. Atau boleh dipancing juga dengan mamah yang cerita. Jadi bukan meminta adik untuk cerita dulu, tapi mamah yang cerita. Dik, mama boleh cerita nggak? Kalau adik nangis seperti itu, mama itu sedih. Kenapa kok mama sedih? Nah, dengan mamah bercerita, akhirnya apa? Oh, mama aja bercerita, maksud aku nggak bercerita. Nah, konsep ini harus dimunculkan di dalam kita mendampingi buah hati kita dalam hal menangis.
Jadi memang satu, sandwich generasi ini harus tuntas dulu, kemudian kita tidak bisa menggunakan perspektif kita dalam mendampingi anak yang emosi, maka kita harus menggunakan perspektifnya putra-putri kita. Maten, Mama Queen. Ngapunten Terima kalau ada kasih. kurang, siap. Terima kasih Pak. Mau nambah sedikit boleh tanyanya? Siap. Boleh, Kalau Tapi tergantung Ustazah Cusna ini, saya boleh saja saya. Nggih, monggo dipersilakan. kalau Masih ada pas satu pertanyaan. ngambek atau marahnya masuk kamar gitu langsung ke pojokan, itu kita juga harus mendekat atau nunggu dia sampai keluar kamar dulu baru kita deket, kan katanya dibiarkan dulu di dalam Ya. kamar sampai tenang baru kita ajak ngobrol atau dideketin. Kalau selama ini saya tahu teorinya dibiarkan, ya saya biarkan dulu biasanya di dalam kamar, terus kalau sudah keluar baru saya dampingin gitu Pak. Nyun sewu, sebetulnya kalau ada perilaku yang seperti itu, saya meyakini ini ada perilaku yang dicontoh. Entah itu dari tontonan, entah itu dari orang tua, atau dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga perilaku itu sebetulnya adalah perilaku yang tidak instan dilakukan oleh anak. Itu yang pertama. Sehingga kalau seperti itu, sebetulnya itu bukan maunya anak. Karena anak sebetulnya kalau mau nangis, itu nggak tahu dia harus kemana. Anak mau nangis itu nggak tahu harus mengekspresikan seperti apa, maka kita butuh untuk bisa mendampingi itu. Jadi tadi kalau pertanyaannya ini kalau dia mojok gitu jadi Mama Queen, dia mojok kemudian dia nggak mau diganggu gitu ya, dia masuk kamar dia mojok apa, yang katakanlah nyun sewu dia tidak mau, mama pergi, biasanya kan anak-anak kan seperti itu aja, mama pergi. Kita tinggal gini aja, ya sudah, mama di sini aja. Di kamar saja, tidak usah ikut mojok. Artinya, ya sudah, mama dampingi di kamar saja. Betul. Jadi mama temeninnya di kamar saja. Adik mau mojok, ya monggo silahkan, kan gitu ya. Itu yang jadi kita memang harus tega gitu ya. Artinya tega itu dalam artian masih dalam koridor, sebetulnya kita ingin masih menunjukkan bahwa kita itu ada bagi dia. Itu aja, prinsipnya seperti itu. Jadi, ngoten sih, Mama Queen kurang lebih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Yudo. Ini masih ada satu pertanyaan, boleh ya Pak? Masih Monggo, ada. silakan Ustazah. Kita tutup dari Adik Ain, dari maminya ada. Mohon maaf bertanya, jadi terkait aturan penggunaan gadget, jika kita sudah berikan aturan misalnya 10 menit lagi ya, atau mama sudah menyampaikan 5 menit lagi ya dek, dan seterusnya. Namun ketika waktu habis ini Ananda tetap marah, terus menunjukkan sikap tantrum. Sebaiknya yang dilakukan orang tua seperti apa Pak? Dan memberikan waktu tambahan kah, atau tetap kekeh dengan aturan yang sudah 5 menit lagi selesai, ya sudah selesai gitu, atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Matur nuwun. Sebetulnya ini rangkaian dari proses modifikasi perilaku yang diterapkan pada anak-anak yang memiliki kecenderungan gadget. Jadi memiliki kecenderungan untuk bermain gadget. Jadi durasi pengaturan waktu itu sebetulnya adalah salah satu saja modifikasinya. Tapi kita tidak boleh lupakan tadi yang jangan pernah labeli anak bahwa ini adalah gadgetnya. Kemudian yang kedua, kalau memang itu sudah dilabeli bahwa itu gadgetnya, maka ajak anak untuk membuat aturan. Jadi aturan itu bukan keluar dari orang tua, tapi aturan itu adalah dibuat bersama dengan anak. Nah, betul, kesepakatan yang dibuat oleh anak. Sehingga nanti kalau ada kasus-kasus yang seperti ini, misalnya 10 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, dan seterusnya, tapi dia tetap tidak bisa, tidak tetap tantrum dan lain sebagainya, maka kita tinggal tekankan saja bahwa sudah ada aturan yang disepakati bersama. Itu enaknya kalau dua konsep yang tadi sudah dilakukan. Tapi kalau tiba-tiba seperti ini, memang ini menjadi satu hal yang akhirnya kita akan memaksa anak untuk berhenti. Karena konsepnya tidak ada kesepakatan di awal. Maka yang harus dibuat sebetulnya adalah kesepakatan dulu di awal. Modifikasi perilakunya anak tersebut di awal dulu. Lalu kemudian kalau ada case-case seperti ini, maka kita mudah untuk mengembalikan kepada aturan yang sudah dibuat. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini dan tidak ada latar belakang ke arah dua hal tadi, maka apa sebaiknya yang dilakukan oleh orang tua? Yang seharusnya dilakukan oleh orang tua adalah hentikan. Jangan sampai kita kita dimaknai sebagai menerapkan pola pengasuhan yang unconsistent. 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 Kita dimaknai sebagai menerapkan pola pengasuhan yang unc
Artinya, tapi juga kita jangan semena-mena aja. Artinya gini, artinya mentang-mentang kita orang tua gitu ya, anak lagi asik-asiknya main misalnya apa ya, kalau mainan anak-anak itu apa ya, misalnya Roblox gitu ya, Roblox gitu ya. Nah misalnya main Roblox. Kemudian kalau Roblox itu kan ada satu sesi di mana dia harus berhenti kan gitu ya. Tapi ada satu sesi pada saat dia sudah asik-asiknya main. Nah sesi ini nggak lama sebetulnya. Ini hanya butuh kesabaran orang tua untuk bilang, untuk menunggu sesi ini selesai baru kemudian sudah cukup. Nah ini harus dilakukan. Tapi kita juga harus tahu apa yang sebetulnya diamati oleh anak ini. Misalnya kalau YouTube bolehlah satu kan, kalau YouTube kan potongan pendek-pendek filmnya aja. Jadi kita meskipun sudah lewat menitnya katakanlah oke, satu film, satu scene ini, kemudian satu film ini kemudian selesai misalnya, dan seterusnya. Hal itu bisa dilakukan kalau kita tidak punya kesepakatan di awal. Tapi kalau kita sudah punya kesepakatan di awal, maka akan lebih mudah bagi kita sebetulnya untuk bisa mengontrol perilaku anak. Karena kesepakatan itu bukan kita yang buat, tapi dibuat oleh bersama dengan. Dibuat bersama, seperti itu ya Pak. Kurang lebih seperti itu, Mama Ain, Ya, terima kasih banyak Pak Yuda. Jadi di sini saya garis bawahi juga ketika kita membentuk pola sama anak itu benar-benar harus konsisten gitu ya. Kayak tadi Mama Saki gitu ya. Ketika kita berusaha menjadi pendengar yang baik, nanti anak juga akan meniru role model itu nanti, dan bisa jadi nanti di usia dewasa malah kita jadi sahabat terbaik mereka gitu ya Pak ya. Untuk harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nanti pada fase berikutnya harapannya remaja-remaja itu sudah tidak lagi punya teman yang lebih istimewa dibandingkan orang tuanya. Itu yang diharapkan seperti itu. Iya, kuncinya itu. Gimana tadi dari awal sudah seperti apa namanya filosofinya gitu ya. Sebenarnya menanam buah stroberi itu juga tidak mudah. Jadi menciptakan generasi yang tangguh itu juga pasti banyak sekali tantangan. Kita sebagai orang tua dengan perlakuan yang tidak biasa, juga dengan karakter mereka juga yang sangat luar biasa begitu ya Pak ya. Jadi saya mau membuka hasil refleksi dari ayah bunda terlebih dahulu. Nah, kayak tadi banyak sekali ayah bunda yang sudah merefleksi dari Mentimeters. Saya akan bagikan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ayah bunda sudah banyak sekali memberikan feedback, satu kata yang menggambarkan generasi strawberry saat ini. Ada yang merespon generasi yang melek teknologi, menyukai hal baru, kemudian tadi dia juga sudah digarisbawahi mereka kreatif dan adaptif gitu ya, inovatif, mereka terbuka, perasaannya lembut, powerful. Ada juga yang menulis rendah empati, ada yang so sweet gitu ya Pak, seperti tadi materi yang sudah disampaikan Pak Yuda di awal. Generasi yang tangguh, juga banyak maunya juga, kemudian pengetahuannya luas, tapi generasi sensitif, mudah hancur, banyak tantangan, powerful, banyak sekali respon ayah bunda. Terima kasih banyak. Di sini yang kita garis bawahi juga bahwa tadi sudah banyak tips gitu ya dari Pak Yuda untuk bagaimana kita mendampingi anak dengan karakter yang sangat luar biasa, di mana pengasuhan itu koneksi atau sinergi dari ibu dan ayah gitu ya, harus benar-benar solid, benar-benar bersinergi, juga termasuk visi misi keluarga yang harus teratur atau diatur dengan pola pendidikan. Itu yang terbaik untuk pengasuhan anak gitu ya Pak ya. Tadi dengan bagaimana orang tua bisa mengetahui bahasa cinta anak, kemudian melatih anak mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Sudah banyak sekali tadi paparan materinya. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Yudo. Kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dan juga ilmu. Ayah bunda semuanya, terima kasih banyak. Terus ilmunya juga sangat luar biasa, membuat kita semua jadi merefleksi dan melek gitu ya sebagai orang tua untuk memberikan pola pengasuhan dan juga pendidikan yang terbaik untuk anak-anak di generasi selanjutnya, seperti itu. Mungkin itu akhir kata. Ada closing statement dari Pak Yudo atau cukup pertanyaannya? Cukup Ustazah, tadi closing statement saya sudah Terima kasih banyak Pak Yudo. Mungkin ayah bunda juga sudah mendapatkan banyak sekali materi. Saya selaku moderator dan mewakili Ustazah Paut Terpadu Omogoja Anafi mengucapkan
Terima kasih dan mohon maaf apabila selama materi webinar parenting masih banyak sekali kekurangan atau tadi juga sempat terkendala teknis gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mungkin saya akhiri sesi webinar parenting kali ini dan saya kembalikan lagi kepada host Mbak Safira. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dipersilakan Mbak Safira untuk menutup sesi. Baik, terima kasih. Demikianlah kegiatan Parenting Day PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi hari ini telah berakhir. Dari materi hari ini, saya dapat memperoleh bahwa generasi strawberry itu alih-alih memaknai sebagai hal yang negatif, generasi negatif, sebenarnya generasi kali ini adalah generasi yang tangguh, powerful, sangat potensial, namun diperlukan cara yang tepat. Seperti halnya buah stroberi yang kalau kita perlakukan dengan kasar, maka akan hancur, dan jika diperlakukan dengan baik, maka nanti akan menjadi indah. Dan cara mewujudkannya yaitu dengan melalui pengasuhan yang baik. Dan cara pengasuhan itu tidak bisa diterapkan dengan generalisasi karena satu anak dengan anak yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Dan pengasuhan juga tidak hanya berada di pihak ibu saja, namun butuh sinergi kerjasama antara ayah dan bunda dan pemenuhan peran ayah dan bunda. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan belajar bersama kita semua pada pagi hari ini. Harapannya silaturahmi yang sudah terjalin baik dengan kami PAUD Terpadu Oma Bocah Anafi ini akan terus berlangsung. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda sekalian. Semoga dengan mengikuti kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat pengetahuan untuk ayah bunda dalam mendampingi tumbuh kembang putra-putri tercinta. Saya selaku pemandu acara pada hari ini mohon maaf atas ucapan dan perilaku yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.